remaja tewas tenggelam di pantai Tritos, Teluk Semaga. Harga hewan kurban melonjak Rp1 juta per ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Tenggelamnya remaja berusia 13 tahun di pantai Tritos, Teluk Semaga menjadi sajian utama hari ini. Korban ditemukan tewas setelah hilang sehari semalam. Laporan kami lengkapi dengan informasi lonjakan harga sapi menjelang Hari Raya Kurban. Pemirsa, bersama saya, Ferly Siandini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, seorang remaja Kota Agung Barat Tanggamus tenggelam di pantai Tritos, Teluk Semaga Sabtu sore. Ia diduga terseret arus laut saat baru mandi bersama 6 temannya. Tim SAR gabungan menemukan korban sudah tewas pada Minggu siang. Sahrul ditemukan tewas mengambang di pantai Tritos, Teluk Semaga, Pekon, Telagening, Kota Agung Barat, Minggu siang kemarin. Remaja SMP berusia 13 tahun ini hilang sejak Sabtu lalu. Lokasi penemuan hanya sekitar 30 meter dari lokasi tenggelam. Tim gabungan Basarnas Lampung, BPBD Tanggamus, Polairut, TNI serta nelayan mencari Sahrul sejak Sabtu sore pukul 15. Pencarian fokus di seputar lokasi tenggelam. Penyisiran kawasan pantai berlanjut keesokan hari hingga penemuan korban sudah tewas pada Minggu siang pukul 11.30. Sahrul bersama 6 temannya main ke pantai Tritos setelah main bola. Ia cepat mencebur ke laut ketika teman-temannya belum membuka baju. Asyik berenang dalam hitungan menit, Sahrul terseret arus sampai seratusan meter. Tubuhnya timbul tenggelam dan menghilang. Teman-temannya kembali ke pinggir dan meminta tolong masyarakat setempat untuk mencari Sahrul. Peristiwa ini dilaporkan kepada aparat hingga tim SAR gabungan terjun ke lokasi. Sahrul dan teman-temannya merupakan warga setempat. Mereka biasa mandi dan tidak asing dengan pantai dan seputarnya. Bocah ini tenggelam hingga tewas karena dugaan arus bawah laut begitu kuat. Jenazah Sahrul langsung dibawa ke rumah duka. Indra Siregar, MNC Media, Tanggamus. Balai Karantina Pertanian Bakahuni menggagalkan penyelundupan ribuan burung serta kucing ras Anggora. Pengiriman satwa antar pulau ini tergolong ilegal karena tanpa dokumen maupun izin BKSDA. Ribuan burung selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Balai Karantina Pertanian Bakahuni menggagalkan penyelundupan ribuan burung dan kucing ras Anggora dalam operasi rutin. Satwa dikirim dengan paket bus lintas Sumatera Jawa tanpa dokumen maupun izin Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Burung selundupan terdiri dari berbagai jenis, yaitu 200 ekor perkutut, 150 ekor ciblek, serta 700 ekor pleci. Satwa selundupan ini bernilai ratusan juta rupiah. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung, Oka Mantara, memastikan burung sitaan ini tidak termasuk satwa dilindungi. Petugas melakukan penyitaan karena pengiriman tidak disertai dokumen. Penyelundupan satwa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Kami mengamankan dari 4 bis ya. Dari 4 bis. Dari 3 bis kita mengamankan kurang lebih 1.500 jenis burung, ya, berbagai jenis. Secara gini ya, dari kami tidak memenuhi persyaratan karantina pertanian. Yang pertama, kalau desi tidak memenuhi gini ya, surat kesehatan dari asal. Kalau memang burung ini, pertama ada SKKH-nya ya, kesehatan.
hewannya. Terus yang kedua dari konservasi sumber daya alam ya, tentang kesatuannya itu. Ribuan burung sitaan dikirim ke BKSDA Lampung untuk dilepas liarkan ke Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman, wilayah Pesawaran. BKSDA bersama kepolisian melanjutkan penyelidikan pengirim atau pemilik burung. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Harga hewan kurban di Lampung melonjak rata-rata Rp1.000.000 per ekor. Harga sapi ukuran terkecil sudah mencapai 16 juta, sementara sapi usia 2 tahun hingga ukuran besar mulai 22 juta hingga 30 juta rupiah. Harga sapi mulai naik sejak bulan Juli. Harga makin melonjak seiring makin dekatnya Hari Raya Kurban 1437 Hijriah. Kenaikan saat ini mencapai Rp1 juta per ekor. Harga sapi kurban ukuran terkecil mulai 16 hingga 17 juta. Ukuran sedang usia 2 tahun mulai 22 juta. Dan sapi besar usia 3 tahun berkisar 30 juta rupiah. Kawasan Tanjung Bintang, Lampung Selatan merupakan salah satu sentra pemeliharaan sapi kurban. Pedagang mengakui lonjakan harga sapi seiring tingginya permintaan pasar. Momentum Hari Kurban menjadi momentum meraup keuntungan. Setiap pedagang bisa mengantongi ratusan juta rupiah. Ya kebanyakan mas kalau penjualan hewan kurban rata-rata pesannya itu hari bulan puasa. Kalau mepet-mepet gini udah jarang yang mesen. Biasanya kiriman keluar ke Jonggol. Kalau untuk harganya ada peningkatan nggak mas dibanding tahun kemarin? Kalau peningkatan ada pak. Minimal 1 ekor itu 1 juta. Oh, naik harganya naik tahun ini. Untuk semua jenis ukuran? Untuk semua jenis. Rata-rata dari perempuan juga naik juga. 1 juta naik ya. Nah mas, kalau untuk penjualan sendiri mas gimana mas? Ada peningkatan dibanding tahun kemarin? Untuk khusus untuk orang kurban ada peningkatan. Cuman ada pengurangan untuk konsumen. Penjualan sapi menjelang Hari Kurban mendatangkan keuntungan ganda. Pedagang memperoleh margin tinggi dan jumlah penjualan naik hingga 15%. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, serangan hama wereng di Lampung Utara mengakibatkan penurunan produksi padi. Pemerintah mendorong petani menambah areal penanaman musim gadu agar hasil panen kembali naik. Penambahan luas tanah mencapai ribuan hektar. Hama wereng menyerang 2.500 hektar tanaman padi seluruh Lampung. Intensitas serangan lebih tinggi dibandingkan musim tanam tahun lalu. Tingkat kerusakan padi mulai ringan, sedang, dan berat. Serangan wereng menurunkan produksi padi. Mayoritas petani memanen dini untuk menekan kerugian. Pemerintah pusat berencana menambah areal tanam gadu sebanyak 4.300 hektar. Penambahan ini bisa menutupi merosotnya hasil panen akibat hama wereng. Penambahan areal tanam membutuhkan ketersediaan obat-obatan. Petani harus memastikan mata rantai wereng terputus agar tidak mengganggu musim tanam gadu hingga rendeng. Kepala Seksi Produksi Tanaman Padi Dinas Pertanian Lampung Utara, Muntaufik, menjelaskan rencana penambahan areal tanam tergantung kapasitas irigasi Wairarem. Kalau produksi otomatis itu dengan adanya hama wereng itu akan menurun produksinya. Gitu. Yang tadinya maunya biasa sampai 5 atau 6 ton mungkin bisa berkurang dari yang biasanya gitu. Untuk masalah persiapan tanam gadu itu tergantung dari kesiapan air dari irigasi teknis yang ada, dan kami itu kan untuk Lampung Utara ini termasuk yang diandalkan dari irigasi teknis Wairarem. Nah kalau memang irigasi itu mencukupi untuk gadu ya kami siap aja untuk tanam gadu. Wereng kembali mewabah sebagai dampak sistem tanam terus-menerus. Pola tanam ini memperpanjang siklus wereng di kawasan pertanian seluruh Lampung. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Gubernur Ridho Sugiarto meluncurkan logo dan tagline Wisata Lampung. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami. Gubernur Lampung Ridho Fikardo meluncurkan tagline dan logo branding pariwisata Lampung, The Treasure of Sumatra di lapangan Saburai, Bandar Lampung, Sabtu malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian event Festival Krakatau ke-26. Pentas seni tari khas daerah mengawali peluncuran logo dan tagline branding pariwisata Lampung. Tagline ini sebenarnya sudah diperkenalkan melalui soft launching di Bali beberapa waktu lalu. Gubernur M. Ridho Fikardo meresmikannya bertepatan dengan Festival Krakatau ke-26. Lampung bisa menjadi destinasi pariwisata nasional dan memberi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan infrastruktur wisata agar destinasi wisata serta kekayaan alam Lampung mudah terjangkau wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Yang lagi hits ini banyak sekali di Lampung. Ada Ojo Setiawan, ada Teluk-Teluan di Tanggamus, ada juga Pangawang di Pesawaran. Banyak sekali yang sekarang mulai dilirik oleh wisatawan bukan hanya lokal tapi juga mancanegara. Tidak hanya wisata alam, bahkan wisata sejarah pun itu menjadi salah satu cara kita. Mungkin Taman Dwi Pangga yang letak ada di depan kantor Polda yang itu menjadi salah satu sejarah juga sebagai saksi karena dekat lokasi rumah kebetulan ya. Ada banyak sekali destinasi wisata unggulan yang layak dan patut untuk dikembangkan dan juga dicintai oleh kita selaku masyarakat. Peluncuran logo dan tagline wisata Lampung dimeriahkan grup band Wali dan Pesta Kembang Api. Rangkaian acara Festival Krakatau pun bertambah semarak. Ribuan warga antusias memadati lapangan Saburai. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Relawan melepas liarkan 10 ekor kukang Sumatera ke hutan lindung Batu Tegi, Tanggamus. Satwa ini merupakan hasil sitaan BKSDA Jawa Barat. Sebelum pengembalian ke habitatnya, kukang telah masuk rehabilitasi. Relawan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI membawa 10 ekor kukang jantan dan betina dari Bogor, Jawa Barat. Kukang ini sebelumnya diperjualbelikan dan menjadi piaraan masyarakat. BKSDA Jawa Barat melakukan penyitaan dan mengembalikan ke habitat hutan lindung Batu Tegi, Tanggamus. Relawan memastikan kukang sudah melewati rehabilitasi sebelum pelepasan ke hutan. Potensi penyebaran penyakit ke manusia atau satwa lain juga sudah diuji. Hutan lindung Batu Tegi menjadi pelepasan kukang karena lokasinya tertutup dan jauh dari jangkauan masyarakat. Perjalanan membawa kukang dari Bogor ke hutan sangat berliku dan menguras tenaga. Kukang butuh penyesuaian lingkungan baru. Karena biasanya satwa-satwa ini adalah hasil sitaan ataupun penyerahan dari masyarakat yang tentunya dia sudah bisa dibilang tidak liar, dan kami sudah bekerjasama baik dengan IAR maupun pihak lain. Satwa-satwa yang sudah direhabilitasi ini akan dilepas liarkan, dan di Lampung kami sudah bekerjasama baik dengan Taman Nasional maupun pengelola atau pemangku kawasan yang lain, contohnya di sini adalah KPHL Batu Tegi, untuk mencari dan menyediakan habitat yang cocok untuk penyelamatan atau pelepasliaran, memberikan habitat yang alami bagi kukang dan satwa liar lain. Kukang tergolong langka dan dilindungi. Satwa ini berperan menjaga ekosistem hutan, terutama penyebar biji-bijian serta membantu proses penyerbukan tumbuhan. Setelah hasil sitaan itu, kukang dititip rawatkan di Yayasan IAR Indonesia dan melalui serangkaian tahap rehabilitasi di sana untuk perbaikan perilakunya dan sebagainya. Kukang itu sendiri bagi habitat manfaatnya apa sih? Kukang sendiri dia bisa berperan sebagai terutama untuk tumbuhan ya, dia sebagai penyebar biji-bijian sama penyerbukan juga. Relawan bersusah payah mengembalikan kukang ke habitat aslinya sebagai upaya pelestarian satwa. Kukang masih mendapat perlakuan khusus selama sebulan. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung.